Malam di sana ya. Selamat malam semua. Ya, Romo. Good. Hari ini kita akan mendengar pengajaran Santo Paulus tentang teologi tubuh. Hanya teologi tubuh Santo Paulus, pengajaran tentang apa artinya tubuh kita manusia. Oke. Ketika orang hidup dalam Kristus, apa artinya tubuh kita dalam Kristus. Jadi, teks yang kita pakai malam hari ini adalah surat Rasul Paulus yang pertama kepada umat di Korintus bab 6 ayat 13 sampai 20. Nanti kita akan berjalan bersama dan kita akan baca bersama ya. Paulus terutama dalam surat ini kita membaca pembahasan yang sangat terkenal tentang immorality ya, tentang percabulan ya. Tentang percabulan. Kalau mungkin untuk kita orang Indo, percabulannya itu hal yang sudah kita bisa asosiasikan dengan secara langsung. Tetapi Santo Paulus menggunakan kata immorality dan dalam bahasa aslinya dalam tulisannya dia menggunakan kata porneia ya, kata porneia bahasa Yunani yang dari kata itu kita kemudian mendapatkan kata pornografi bahasa kita di sana bahasa Indonesia ya. Jadi Paulus menulis seperti ini. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi keduanya akan dibinasakan Allah. Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Dan Allah telah membangkitkan Tuhan, dan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Maukah aku mengambil anggota Kristus dan menjadikan anggota perempuan sundal? Tidak pernah. Tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan sundal menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab seperti ada tertulis, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhilah percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah bukan milik kamu sendiri. Karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Oke, itu surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus dan dia menulis surat ini sekitar tahun 50, 55, 60 ya. 55, 60. Jadi konteksnya seperti ini. Korintus waktu itu adalah suatu kota yang sangat terkenal. Kota pelabuhan. Oke. Korintus tidak hanya dikenal sebagai kota kosmopolitan, kota yang sangat maju, sangat terkenal waktu itu, ya. Dari berbagai karena kota itu sangat terkenal dan banyak orang dari berbagai penjuru mengunjungi kota itu, ya. Tetapi kota itu juga terkenal karena tindakan amoralitas, khususnya amoralitas seksual. Oke. Jadi salah satu poin yang ingin kita soroti adalah ketika kitab suci dan terutama ketika Santo Paulus menyebut amoralitas, kata Yunani sebenarnya lebih eksplisit dari itu. Oke. Kata Yunaninya adalah porneia, yang darinya kita mendapatkan kata pornografi. Jadi ketika Santo Paulus mengatakan bahwa tubuh tidak dimaksudkan untuk percabulan, yang dia maksudkan adalah tubuh bukanlah untuk percabulan, khususnya percabulan seksual.
Artinya tubuh tidak diciptakan untuk porneia, tubuh tidak diciptakan untuk pornografi. Oke? Tubuh tidak diciptakan untuk pornografi. Oke? Jadi ingat bahwa perbuatan cabul, oke, there you go. Oke? Perbuatan bercabul melingkupi tiga hal. Dan 1 Paulus bilang tubuh tidak diciptakan untuk porneia, tubuh tidak diciptakan untuk percabulan, tubuh tidak diciptakan untuk pornografi. Dan perbuatan bercabul umumnya melingkupi tiga hal. Ya. Yang pertama, perbuatan seksual, terutama hubungan seksual untuk orang yang belum menikah. Yang kedua, tindakan fisik berupa ya cium-ciuman atau meraba yang dilakukan dengan niat untuk memuaskan nafsu birahi seseorang. Lalu yang ketiga, tindakan atau dukungan terhadap pornografi. Ya, perbuatan cabul juga bisa merujuk pada tindakan-tindakan yang terkait dengan pornografi. Oke, jadi Santo Paulus di sini tidak berbicara tentang tindakan amoralitas dalam hal finansial, tindakan amoralitas dalam hal hukum atau politik, tetapi ia berbicara tentang amoralitas yang sangat spesifik, ya, terutama tentang perbuatan atau percabulan seksual. Jadi inilah konteksnya, ya. Ini konteksnya. Dari konteks ini kita akan lihat, akan berjalan bersama uh, apa tujuan yang dia ingin sampaikan. Oke? Jadi dan yang menarik adalah ayat ke-13 yang menarik. Dia memulai pembahasannya tentang porneia dengan mengatakan bahwa makanan dimaksudkan untuk perut dan perut untuk makanan. Oke? Makanan dimaksudkan untuk perut, bukan perut untuk makanan. Jadi dia mengambil analogi makanan dan perut. Yang dia mau jelaskan adalah teleologi atau tujuan dari perut itu sendiri. Oke? Jadi pertanyaannya, mengapa ia mengambil makanan dan perut sebagai analogi? Mengapa dia mengambil makanan dan perut sebagai analogi? Kita mulai dengan ayat ke-13. Oke? Jadi, yang Santo Paulus lakukan di sini adalah ia membuat argumen dari apa yang disebut oleh filsuf atau teolog, yaitu mereka sebut sebagai teleologi. Oke, karena itu dia katakan makanan saudara-saudara, makanan dimaksudkan untuk perut dan perut untuk makanan. Jadi dia mengambil analogi antara makanan dan perut untuk menjelaskan teleologi dari tubuh manusia. Yaitu teleologi itu, kalau orang yang belajar filsafat atau teologi, teleologi itu artinya, kata Yunani artinya telos, artinya tujuan. Tujuan akhir itu berarti tujuan akhir. Jadi dia berbicara tentang teleologi tubuh atau tujuan akhir dari tubuh. Oke? Jadi ketika Anda melihat tubuh manusia, Anda melihat berbagai bagiannya, ya, oke? Bagian-bagiannya itu diciptakan untuk sesuatu. Oke? Dan mereka memiliki tujuan tertentu. Mereka memiliki telos tertentu. Mereka memiliki akhir. Oke? Mereka memiliki tujuan tertentu untuk apa mereka diciptakan. Dan Santo Paulus mengatakan bahwa perut untuk makanan. Jadi jika Anda memasukkan ke dalam perut, jika Anda memasukkan makanan ke dalam perut, apa yang perlu dilakukan? Dia akan mencerna. Oke? Karena memang inilah yang dibutuhkan oleh perut, inilah yang dibutuhkan oleh lambung manusia, ya. Teman-teman kita yang dokter ya mengerti dengan baik, oke? Jadi kenyataannya ada orang yang mengalami kelainan, ya, yang mengalami gangguan atau kelainan makanan, di mana mereka memakan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dicerna oleh tubuh, oleh lambung, seperti mereka memakan pasir,
memakan tanah, memakan kapur, plastik, dan lain-lain. Oke? Dan terkadang orang juga akan tergoda untuk memakan logam atau memakan koin atau hal-hal lainnya. Ya, apa yang terjadi? No? Yang terjadi tak satu pun dari hal-hal ini akan berfungsi untuk tubuh. Karena apa? Karena tubuh kita, lambung kita tidak diciptakan untuk mencerna, tidak diciptakan untuk mencerna pasir, tidak diciptakan untuk mencerna plastik, oke, atau koin atau logam. Ia diciptakan untuk mencerna makanan, oke. Ya, itu analogi yang digunakan oleh Santo Paulus. Jadi Santo Paulus sedang menggambarkan analogi dari kodrat tubuh ciptaan, dari tubuh manusia. Dan ia ingin mengatakan tubuh bukanlah untuk porneia, tubuh bukanlah untuk pornografi, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Oke? Dan yang menarik adalah ia juga mengatakan dan Tuhan untuk tubuh. Ya, kita yang tidak mengerti apa maksudnya ya? Tubuh untuk Tuhan, Tuhan untuk tubuh. Oke? Jadi yang dia maksudkan adalah bahwa manusia diciptakan untuk Tuhan dan bahwa Tuhan untuk tubuh. Tentu ada hubungannya di sini ya. Dan dengan kata lain, yang ia katakan adalah teleologi atau telos atau tujuan akhir dari tubuh manusia sebenarnya adalah untuk Tuhan itu sendiri. Oke? Jadi tujuan akhir tubuh manusia adalah untuk Tuhan Yesus sendiri. Lalu pertanyaannya begini, mengapa Paulus mengatakan demikian? Mengapa Paulus mengatakan bahwa tujuan akhir tubuh manusia adalah untuk Kristus sendiri, untuk Tuhan sendiri? Mengapa dia katakan seperti itu? Oke? Karena Santo Paulus, Santo Paulus berbicara secara teologis atau ia berbicara secara yang kita sebut sebagai secara kristologis. Oke, dia katakan tujuan akhir dari tubuh adalah Tuhan Yesus sendiri. Artinya, di sini dia sedang berbicara secara teologis atau ia berbicara secara kristologis. Oke? Kalau pernah dengar istilah kristologi, oke? Dan dalam teologi Santo Paulus, Tuhan Yesus bukan hanya putra Allah, oke? Ia bukan hanya Tuhan, tetapi Tuhan Yesus juga adalah mempelai pria ilahi. Ya, Tuhan Yesus dalam teologi Santo Paulus, Tuhan Yesus tidak hanya sebagai putra Allah, Tuhan Yesus juga tidak hanya sebagai Tuhan, tetapi lebih dari itu ia adalah mempelai pria ilahi. Oke? Dialah sang mempelai pria, sang Mesias, dan gereja adalah mempelai wanitanya yang diciptakan untuk bersatu dengannya, oke? Dan ini bukan sekadar persatuan moral, no? Melainkan persatuan jasmani di dalam Dia, di dalam Kristus sendiri. Dan ini bukan persatuan melalui relasi seksual, melainkan hubungan jasmani antara Kristus dan gereja, karena setiap orang yang dibaptis menjadi anggota tubuhnya. Kan kalau teman-teman baca dalam kitab suci, ya, Pauluslah lebih dari penulis manapun dalam kitab suci yang menggunakan gambaran tubuh Kristus untuk menggambarkan gereja. Itu makanya kita sering dengar imam katakan atau uskup katakan, no, dalam surat-suratnya, ya katakan kita sebagai tubuh mistik Kristus. Gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Dia menggambarkan Kristus, oke? Jadi hal ini terutama ia tekankan dalam suratnya yang kedua kepada umat di Korintus bab 11 ayat 2, oke? Di mana
Paulus menulis surat lain kepada umat di Korintus dan dia menulis seperti ini. Oke, dia menulis seperti ini. Dalam 2 Korintus dia tulis seperti ini. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena apa? Dia katakan karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Oke? This is so powerful. Oke? Jadi dengan itu dia mau mengatakan bahwa Kristus adalah mempelai orang-orang Kristen. Kristus adalah suami orang-orang Kristen. Jadi Paulus mempertunangkan kita dengan Kristus. Pertanyaannya begini. Kalau Paulus mempertunangkan kita dengan Kristus atau Paulus mempertunangkan orang Korintus dengan Kristus, pertanyaannya, kapan Paulus mempertunangkan umat Korintus dengan Kristus? Oke? Jadi ketika ia memberitakan Injil kepada mereka dan kemudian seperti ia katakan dalam suratnya yang pertama, ia membaptis mereka. Oke? Ketika ia membaptis umat-umat Korintus, oke? Ia mempersatukan mereka dengan Kristus dalam baptisan, dalam ikatan perkawinan yang suci dengan Kristus. Oke? Artinya apa? Artinya pertunangan kita orang Kristen dengan Kristus terjadi saat kita dibaptis. Dan pertunangan ini diperkuat oleh yang kita sebut sebagai oleh perayaan Ekaristi. Oke? Jadi lewat pembaptisan atau melalui pembaptisan umat Korintus masuk dalam perjanjian baru yang bukan sekadar hubungan biasa dengan Kristus. Oke? Tetapi merupakan sebuah perjanjian pernikahan yang sangat istimewa. No? Dan ini menjadi ikatan pernikahan yang mempersatukan Kristus dengan umat beriman dalam tubuh mistik Kristus. Oke? Jadi yang dilakukan oleh Santo Paulus di sini adalah ia meletakkan dasar untuk menunjukkan betapa seriusnya dosa seksual dengan mengingatkan umat di Korintus bahwa jika Anda dibaptis, Anda sebenarnya menjadi suami Tuhan Yesus Kristus. Artinya Anda menjadi milik Kristus. Anda adalah anggota tubuh Kristus. Dan karena itu ia berkata seperti ini. Saudara-saudara, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Dan terjemahan harafiahnya, untuk menyerahkannya kepada perempuan sundal? Dia katakan, sekali-kali tidak atau tidak akan. Oke? Tidak tahukah kamu bahwa siapa yang menyerahkan dirinya kepada percabulan atau harafiahnya, siapa yang menyerahkan dirinya kepada perempuan sundal menjadi satu tubuh dengan dia. Oke? Sebab ada tertulis, keduanya akan menjadi satu daging. Jadi yang dilakukan oleh Santo Paulus di sini, dia merujuk kepada kitab Kejadian bab 2 ayat 24 dan tentu juga Injil Matius, oke, bab 19, ya. Dan Injil Markus bab 10 yang mengatakan bahwa sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu tubuh. Oke? Artinya apa? Perjanjian pernikahan menjadikan ikatan yang paling utama di antara pasangan. Oke? Dan Santo Paulus menegaskan bahwa inilah model hubungan antara Kristus dan kita mempelainya. No? Jadi di sini Santo Paulus menarik perhatian umat Korintus dengan membantu mereka memahami bahwa apa yang seharusnya dilakukan orang Kristen dengan tubuh mereka juga yang Kristus lakukan melalui mereka.
Karena apa? Karena mereka sungguh-sungguh menjadi anggota Kristus atau sungguh-sungguh menjadi milik Kristus, milik Tuhan itu sendiri. Jadi konsekuensinya apa? Oke? Konsekuensinya hal yang sama berlaku untuk perbuatan baik yang kita lakukan di dalam hidup kita. Artinya apa? Bagi Santo Paulus, ketika mereka melakukan perbuatan baik atau melakukan amal yang baik, Kristus sendirilah yang bekerja di dalam diri kita. Itulah sebabnya dalam suratnya yang lain kepada umat di Galatia dia berkata seperti ini. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena itu, jika seseorang terlibat di dalam dosa berat, oke, khususnya dosa porneia, dosa percabulan, kita menajiskan kesatuan kita menajiskan persatuan kita menajiskan ikatan kita menajiskan pernikahan kita dengan Kristus sendiri. Karena itu, ia mengatakan seperti ini, saudara-saudara, tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya dengan perempuan sundal atau perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Oke, konsekuensinya apa? Konsekuensinya orang Kristen yang melacur. Berarti, oke, konsekuensinya dia melacuri suaminya sendiri. Dia melacuri hidup perkawinan sendiri dengan Kristus itu sendiri, dengan Allah sendiri. Jadi, di sini Santo Paulus ingin mengatakan bahwa jika Anda adalah milik Kristus, jika Anda menjadi anggota Kristus, dan Anda menjadikan tubuh Anda milik seorang pelacur, maka Anda dalam arti tertentu mempersatukan suami Anda, mempersatukan Kristus dengan seorang pelacur. Dan kemudian ia berkata, sekali-kali tidak, atau dalam bahasa harafiahnya, Tuhan melarang seseorang melakukan hal-hal seperti itu. Oke? Jadi pertanyaannya, mengapa Santo Paulus mengatakan demikian kepada umat di Korintus? Karena saat Anda membaca surat Santo Paulus kepada umat di Korintus, Anda akan menyadari bahwa umat di Korintus, oke, baru saja bertobat, oke, baru saja menjadi Kristen, oke, baru saja beralih dari paganisme kepada Kristianisme, oke. Dan umat di Korintus waktu itu karena mereka masih baru, belum memahami apa artinya tubuh kita di dalam Kristus. Oke? Artinya mereka belum memahami arti tubuh orang Kristen di dalam Kristus. Mereka belum memahami tubuh melalui sudut pandang Alkitabiah. Mereka belum memahami tubuh dari sudut pandang tentang penciptaan dan penebusan di dalam Kristus sendiri. Mereka masih memandang tubuh mereka seperti orang-orang pagan sendiri. Oke, orang-orang yang belum memahami Kristus. Jadi orang-orang pagan pada umumnya tidak mempermasalahkan berbagai jenis tindakan percabulan, terutama tindakan porneia, prostitusi. Jadi yang terjadi di sini adalah bahwa beberapa anggota gereja di Korintus, orang Kristen di Korintus, waktu itu masih sering mengunjungi tempat-tempat pelacuran di kota Korintus. Sehingga Paulus menulis surat kepada mereka membahas permasalahan tentang porneia, tentang pornografi, dengan menjelaskan kepada mereka bahwa siapa sebenarnya mereka dan apa arti tubuh mereka di dalam Kristus Tuhan. Karena itu ia berkata kepada mereka, barang siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Oke, ingat sekarang ya. Jadi sebelumnya dia mengatakan bahwa tubuh orang Kristen milik Kristus sendiri, milik Tuhan sendiri, dan sekarang dia beralih
kepada tubuh itu milik, kalau tubuh itu menjadi milik Kristus dan tubuhnya menjadi satu roh dengan Tuhan itu sendiri. Jadi jalan keluarnya apa? Oke, jalan keluarnya dikatakan seperti ini. Jalan keluarnya lari dari pornografi, shun immorality. Oke, jauhilah porneia, jauhilah tindakan immoralitas. Oke, jadi Santo Paulus mengingatkan bahwa orang Kristen harus menjauhi tindakan percabulan. Secara harfiah artinya jauhilah percabulan. Jika Anda melihatnya, pergilah ke arah lain. Oke? Jadi ia tidak mengatakan untuk menjauhi segala bentuk imoralitas, tapi dalam hal ini dia secara spesifik menjelaskan, mengingatkan orang-orang Korintus untuk menjauhi porneia. Oke? Jadi mengapa Santo Paulus mengatakan demikian? Mengapa dia katakan jauhi porneia? Karena karena ingat ayat 18, karena berbagai jenis dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar tubuhnya, tetapi percabulan adalah dosa terhadap tubuhnya sendiri. Karena itu ia berkata seperti ini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dengan demikian, dengan mengatakan demikian, Santo Paulus kemudian menghubungkan orang Kristen tidak hanya dengan pribadi kedua Tritunggal, tidak hanya dengan Tuhan Yesus sendiri, tetapi sekarang dia menghubungkan tubuh orang Kristen dengan Roh Kudus. Jadi setelah ia mengatakan bahwa tubuh Anda milik Kristus dan Kristus menjadi mempelai pria Anda, dan berarti tubuh Anda milik Tuhan sendiri. Dan sekarang dia beralih. Dia beralih, jadi tubuh Anda bersatu dengan Roh Kudus. Jadi di sini yang menggambarkan Roh Kudus Allah yang berdiam di dalam orang-orang yang percaya, dan dengan demikian menjadikan tubuh mereka sebuah bait suci, suatu bait suci, bait Roh Kudus. Dan ketika ia mengatakan tubuh menjadi bait suci, tempat berdiam Roh Kudus, dia mengambil tradisi orang-orang Yahudi. Terutama, dalam konsep orang Yahudi, terutama dalam kitab Keluaran ayat 40, ayat 40 dia mengatakan bahwa di mana di situ dikatakan kemuliaan Tuhan ada di kemah suci. Jadi orang Yahudi memiliki konsep tentang bait suci Yerusalem sebagai tempat kediaman Allah di bumi. Dan Anda dapat melihat dalam kitab Keluaran bab 40, Jadi di sana diceritakan ketika Musa membangun kemah suci, Dan kemah suci hanyalah sebuah tenda portable. Dan ketika awan kemuliaan Tuhan turun atas kemah itu, atas kemah suci, ia mengubahnya menjadi sebuah bait suci, sebuah kemah tempat Allah tinggal. Dan ia mengubahnya menjadi tempat kudus. Ia mengubahnya menjadi tempat kediaman Allah di bumi. Jadi sekarang tubuh orang Kristen menjadi bait Roh Kudus. Jadi bagi Santo Paulus, tubuh orang Kristen, setara dengan kemah suci Musa dalam Keluaran ayat 40. Hanya saja sekarang roh kemuliaan Tuhan berdiam di dalam tubuh setiap orang Kristen, bukan di dalam kemah buatan tangan manusia. Kalau di dalam kitab Keluaran ayat 40, Roh Kudus atau Allah berdiam di dalam kemah portable, dan sekarang Roh Kudus, Santo Paulus katakan, berdiam di dalam tubuh orang Kristen. Jadi apa yang Santo Paulus katakan di sini bukan hanya membuat jemaat Korintus memahami kristologi, bukan hanya memahami arti tubuh manusia
di dalam Kristus, tetapi dia mengajarkan orang Kristen atau orang Korintus tentang tentang eklesiologi. Oke? Tetapi ia juga membuat mereka memahami ilmu tentang Roh Kudus atau bahasa aslinya pneumatologi. Oke? Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ketika ia berbicara tentang percabulan atau ketika ia berbicara tentang dosa seksual, ia tidak hanya berfokus pada hal-hal yang akan menimbulkan masalah dalam hidup. Tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang menimbulkan masalah dalam perkawinan, hal-hal yang menimbulkan problem dalam hidup perkawinan seseorang. Oke? Tetapi ia berfokus pada masalah teologis yang terkait dengannya. Jadi, yang dia mau katakan bahwa porneia adalah penistaan terhadap Roh Kudus itu sendiri. Karena tubuh kita menjadi milik Kristus dan Kristus menjadi mempelai pria untuk setiap orang Kristen, dan tubuh orang Kristen menjadi milik Allah, dan tubuh orang Kristen menjadi bait Allah, bait Roh Kudus. Artinya porneia, dosa seksual adalah tindakan penistaan terhadap Roh Kudus itu sendiri. Karena itu, jika tubuh Anda adalah bait Allah Roh Kudus, maka dosa seksual bukan hanya salah, oke, melainkan juga merupakan penistaan atau penodaan terhadap sesuatu yang kudus. Oke, dosa seksual tidak hanya merugikan diri Anda sendiri, tetapi juga menodai kekudusan Allah Roh Kudus yang berdiam di dalam tubuh orang-orang Kristen. Jadi tubuh orang Kristen telah dipisahkan atau dikhususkan bagi Kristus sendiri, yang berarti seorang Kristen dikuduskan bagi Kristus atau bagi kemuliaan Allah. Jadi seorang Kristen, adalah mempelai Kristus sendiri. Jadi orang Kristen adalah milik Kristus sendiri, milik mempelai Kristus sendiri. Dan sama seperti jika seorang mempelai wanita memberikan tubuhnya kepada seseorang yang bukan suaminya, itu akan menjadi penodaan tubuhnya dan pelanggaran perjanjian perkawinannya sendiri. Demikian pula bagi seorang Kristen yang terlibat dalam porneia, itu adalah tindakan penodaan tubuhnya dan penistaan terhadap Roh Kudus yang berdiam di dalam dirinya, yang berarti dosa yang sangat berat, dosa yang sangat serius. Karena itu, Santo Paulus berkata seperti ini, terutama ayat 19. Dia katakan seperti ini, saudara-saudara, kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oke? Jadi Kristus, sang mempelai kita, sang mempelai orang Kristen, membayar mahar yang sangat mahal untuk orang Kristen, untuk mempelainya. Oke? Pertanyaannya, apa yang dimaksudkan oleh Santo Paulus? Di sini ia merujuk pada sengsara Kristus, yaitu Kristus rela memberikan dirinya disalib, wafat serta bangkit untuk menebus dosa banyak orang. Oke? Jadi di sini kita dapat melihat bahwa ajaran teologi tubuh Santo Paulus justru bertolak belakang dengan slogan zaman modern yang selalu digaungkan oleh orang-orang lesbian, no? Orang gay yang selalu mengatakan bahwa tubuhku milikku. Oke? Aku dapat berbuat apa saja dengan tubuhku. Aku berhak atas tubuhku. Tubuhku adalah masa depanku. Dan aborsi adalah masa depanku. Karena apa? Karena tubuhku milikku. Oke? Tetapi apa? Tetapi Santo Paulus katakan seperti ini. Bahwa kalau Anda milik Kristus, kalau Anda seorang Kristen, tidak demikian jika Anda
sudah menjadi bagian dari diri Kristus. Jika Anda dibaptis, jika Anda memiliki iman, maka tubuh Anda sekarang adalah milik suamimu sendiri. Siapa suamimu? Milik Kristus itu sendiri. Dan dia telah membayarnya dengan harga yang sangat mahal, dengan harga yang tak terhingga, yaitu darahnya sendiri. Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya segala bentuk penodaan terhadap tubuh, segala bentuk penodaan terhadap tubuh Kristus menjadi jauh lebih serius, menjadi jauh lebih berat. Dan itulah sebabnya Santo Paulus katakan bahwa saudara-saudara, jauhilah tindakan pornografi, jauhilah tindakan porneia. Artinya jauhilah percabulan, jangan bermain-main dengannya. Jika Anda melihatnya atau Anda tergoda dengannya, jauhilah. Langsung berbelok ke arah lain. Karena percabulan sangat mematikan. Jadi, ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk memahami siapa diri kita di dalam Kristus, oke? Sehingga kita dapat hidup sesuai dengan tuntutan mempelai tuntutan suami kita sendiri, yaitu Kristus. Saya kira cukup demikian dulu ya. Oke, saya kira cukup cukup sekian dulu yang tradisi Kristennya tidak usah.